Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wal hawla wa la quwata illa billah. Kafah Perspektif mengangkat Bulletin Kafah edisi 188 bertemakan Marhabannya Ramadan. Mari siapkan diri menyambut bulan suci. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak lama lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah syariatkan untuk menunaikan ibadah saum, juga bulan di mana Allah buka kesempatan untuk memperbanyak amal soleh dan ibadah karena pahala kita akan dilipat gandakan. Maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita, bukan hanya untuk menunaikan ibadah puasa, tapi juga ibadah-ibadah lainnya seperti sholat wajib, sholat sunnah, bersedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa, menjalin silaturahim, dan sebagainya. Juga tidak kalah penting, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Itu semua adalah amal ibadah yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan. Betapa bahagia umat Islam berkumpul bersama keluarganya, bersama sanak famili, bersama masyarakat dan lingkungan, bersama-sama untuk menunaikan aktivitas-aktivitas seperti sahur, sholat tarawih, berbuka puasa, dan lain sebagainya. Sahabat dakwah Tangsel dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sadarakah kita, di tengah-tengah kebahagiaan kita di negeri ini untuk menyambut bulan suci Ramadan, saudara-saudara kita di belahan bumi lainnya ternyata tidak sebagaimana kita. Banyak di antara mereka yang akan melalui Ramadan masih dalam keadaan yang mengenaskan, di bawah dentuman peluru, penindasan, peperangan, penjajahan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Sebut saja saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Xinjiang, di Rohingya, di Irak, di Yaman, Afghanistan, dan lain sebagainya. Mereka harus melewati Ramadan dengan penuh penderitaan. Dan juga di samping umat Islam yang berada di negeri-negeri lain, juga umat Islam yang berada di negeri sendiri. Betapa banyak yang tidak seberuntung kita. Betapa banyak mereka yang bingung untuk makan sahur, bingung untuk berbuka puasa, karena keterbatasan kondisi mereka. Inilah realitas umat Islam saat ini, ketika menyambut bulan suci Ramadan dari tahun ke tahun. Kenapa umat Islam mengalami kondisi yang seperti ini? Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, kondisi Anda ini adalah sebuah hasil dari ketiadaan kepemimpinan yang Islami yang memimpin umat Islam, yang berfungsi sebagai pelindung dan perisai dan pengayom. Ketiadaan ini menyebabkan umat Islam terpecah belah, menyebabkan umat Islam kehilangan kekayaannya karena dirampok oleh para penjajah. Dan ini menyebabkan umat Islam, walaupun dipredikati oleh Allah sebagai khair ummah, sebagai umat terbaik, tetapi kenyataannya umat Islam menjadi objek keserakahan pihak luar. Maka dari itu, sebagai umat Islam, tentu kita ini satu tubuh. Tentu kita ini bersaudara sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum muslimin ini bersaudara. Maka mari kita gali di balik makna persaudaraan ini. Untuk kita bukan hanya berbagi empati terhadap penderitaan sesama kaum muslimin, tapi juga menjadi momen bagi kita untuk berjuang mempersatukan kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan Islam yang menerapkan syariat Islam, yang menjadi pelindung dan perisai dari serangan pihak-pihak luar, dan juga menjadi pengayom rakyat yang mengurusi urusan rakyat dengan syariat Islam. Itulah menjadi cita-cita kita, dan hendaknya Ramadan ini menjadi momen bagi kita untuk melakukan perubahan ke arah hal tersebut. Sahabat dakwah Tangsel dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, selain bulan di dalamnya disyariatkan ibadah saum, juga bulan yang dimulaikan Allah dengan turunnya Al-Quran.
Sebagaimana Allah firmankan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai penjelas, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Memaknai ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ayat ini menjadi landasan bahwa Quran adalah landasan hukum, adalah sumber hukum bagi umat Islam. Di samping itu, Quran juga berfungsi sebagai pedoman yang jika kita pegang kita tidak akan tersesat. Quran juga sebagai panduan yang mana ketika kita laksanakan kita tidak akan menyimpang. Dan Quran juga adalah penjelas mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga betul-betul Quran menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Al-Quran bahkan bukan hanya pedoman bagi kita umat Islam, tapi bagi umat manusia secara keseluruhan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Tabarakalladzi nazala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dipredikati sebagai zat yang menurunkan Al-Quran, menurunkan Furqan. Di mana Furqan ini adalah salah satu nama Al-Quran, pembeda. Untuk apa? Untuk menjadi peringatan, nadhiran, bagi seluruh alam. Sehingga para ulama menjadikan ayat ini sebagai landasan bahwasanya Al-Quran diturunkan Allah bagi seluruh umat manusia, sehingga tidak ada satupun orang kafir yang dapat berhujah di hadapan Allah kelak bahwa dia tidak mendapatkan hidayah. Karena Al-Quran telah Allah turunkan untuk menyapa seluruh umat manusia, baik muslim maupun kafir. Sahabat dan Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika Quran ini menjadi pedoman untuk seluruh umat manusia, jika orang kafir saja disapa oleh Allah dengan hidayah Al-Quran agar menjadikannya pedoman dalam kehidupan, maka apatah lagi kita umat Islam yang telah beriman kepada Al-Quran, maka selayaknya bagi kita adalah menjadikan Quran sebagai pedoman hidup dan menjadi tidak pantas bagi kita meninggalkan dan mencampakkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Namun kalau kita lihat fakta hari ini, ternyata Quran di dalam kehidupan kita tidak lebih hanya hiasan di dalam rak buku kita saja. Tidak lebih dari bacaan yang diperlombakan. Memang betul, membaca Quran adalah ibadah. Dan banyak dari kita melakukannya. Juga banyak dari kita mentadaburinya. Tapi sadarkah kita bahwa peran utama Quran adalah pedoman? Udah linnas. Pedoman bagi kehidupan kita sebagai manusia. Maka selayaknya kita menempatkan Quran sebagai sumber aturan dalam kehidupan kita. Bukan hanya aturan ibadah ritual, bukan hanya aturan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itulah fungsi Al-Quran sebenarnya. Hari ini kita melihat Quran tidak diposisikan seperti itu. Ketika kita masuk ke ranah bermasyarakat dan bernegara, ternyata aturan yang diberlakukan bukan berlandaskan Al-Quran, tapi berlandaskan akal, berlandaskan kesepakatan, yang mana rentan sekali diintervensi dengan kepentingan hawa nafsu, kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Sehingga sudah menjadi biasa bagi kita melihat ketidakadilan yang terkandung di dalam aturan buatan manusia. Sahabat dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menghasilkan bencana demi bencana yang kita alami. Bukan hanya bencana alam, tapi bencana yang dihasilkan dari tangan-tangan perbuatan manusia yang serakah, yang mengutamakan kepentingan pribadi, yang tidak peduli dengan sesama, yang memanfaatkan atau melahirkan aturan yang menguntungkan dirinya. Sadarkah kita bahwa solusi bagi ini semua hanyalah satu hal, yaitu apa? Kembali kepada Al-Quran sebagai sumber konstitusi kita, sebagai sumber aturan kita. Mari jalankan Al-Quran dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Itulah tuntutan Al-Quran. Selayaknya kita malu terhadap Ramadan yang telah kita lalui tahun demi tahun tanpa adanya perubahan bagi kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara menuju kepada kehidupan yang berquran. Maka dari itu, sahabat dan watang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan kali ini
sebagai momen perjuangan kita. Perjuangan untuk menerapkan Al-Quran. Momen untuk perubahan. Perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju negara yang menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan. Itulah perjuangan kita. Maka pasti, tatkala kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara, Allah akan turunkan keberkahannya, baik dari langit maupun dari bumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.